Halo Bang, kenalin nama aku Sri Diva Syagian dari Prodi S1 Informatika angkatan 2023. Sini aku bakalan dengan NIM 11S23054. Di sini aku bakal jelasin tentang tantangan praktikum ketujuh yaitu mengenai pohon. Pada tantangan kali ini kita diminta untuk membuat tipe bentukan pohon, yaitu membuat notasi fungsional lengkapnya sampai terdapat realisasi Haskell. Pada tantangan praktikum kali ini ada tiga fungsi utama, yaitu fungsi selektor, fungsi operator, dan juga fungsi predikat. Di mana fungsi selektornya itu ada tiga, yaitu akar, left, dan right. Sedangkan fungsi operatornya ada empat, yaitu N belt NT, NB daun, NB event, dan N boot. Fungsi predikatnya ada 9, yaitu is 3NP, is one element, is unit left, is unit right, is binaire, is exit left, is exit right, is exit end, dan is balance. Nah, aku bakal jelasin dari mulai line pertama, yaitu line ke-6. Data treaty sambungan NT, not tree, treaty derivation. Ini itu definisi tipe data yang presentasikan struktur pohonnya. Kemudian di bawahnya ada fungsi make tree. Fungsi ini itu untuk membuat pohon biner dari daftar bilangan bulat. Untuk fungsi make tree siku buka kurung sama dengan MT, itu kalau fungsi ini itu kalau daftarnya kosong, maka fungsi ini akan mengembalikan pohon kosong karena nggak ada elemen yang dapat dimasukkan ke dalam pohon. Terus kalau daftarnya nggak kosong, maka fungsi ini akan membuat sebuah node pohon dengan nilai X sebagai elemen di tengahnya. Lalu bagian kiri dari node X akan dibuat dengan memanggil recursive make tree pada bagian daftar yang merupakan setengah kiri dari daftar asli atau left tail. Dan bagian kanannya itu akan dibuat dengan memanggil recursive make tree pada bagian daftar yang merupakan setengah kanan dari daftar asli right tail. Lalu aku akan bakal jelasin bagian word di sini, yaitu panjang dan mid. Panjang ini tuh variabel yang menyimpan panjang daftar XS atau jumlah elemen di daftar. Dan mid di sini itu variabel untuk menyimpan indeks pertengahan dari daftar, dihitung dengan mengambil pembagian bulat dari panjang daftar atau panjang div2. Dan left right tail ini tuh variabel yang kita gunakan untuk fungsi split out untuk membagi daftar menjadi dua bagian, yaitu setengah di kiri dan setengah di kanan. Kalau panjangnya genap, kalau panjang daftarnya itu genap, kita ambil setengahnya. Terus kalau dia ganjil, kita ambil setengahnya lagi, tapi ditambah satu. Jadi fungsi ini itu eh, dapat digunakan untuk membuat pohon biner dari sebuah daftar elemen dengan cara yang berpusat di elemen tengah daftar. Lalu selanjutnya fungsi akar, left, dan right. Akar T jadi integer itu untuk mengembalikan nilai elemen root dari pohon. Kemudian left itu untuk mengembalikan anak kiri dari suatu node di dalam pohon. Yang kemudian fungsi right itu untuk mengembalikan anak kanan dari suatu node dalam pohon. Kemudian fungsi NB elemen itu, aku lanjut fungsi yang ini. Fungsi ini itu untuk eh, fungsi yang digunakan untuk memisahkan eh, mem- untuk fungsi mengembalikan fungsi yang terpisah dari jumlah elemen dalam pohon P.
Terus NB elemen P sama dengan satu di sini itu memeriksa jumlah elemen dalam pohon P sama dengan satu. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi ini itu untuk memeriksa pemeriksaan sebelumnya fungsi eh, itu kalau dan mengembalikan true kalau jumlah elemen dalam pohon itu P sama dengan satu dan itu kalau nggak sama dengan satu itu bakalan false. Jadi fungsi ini tuh untuk memeriksa pohon apakah hanya memiliki satu elemen atau lebih. Kalau hanya satu elemen itu akan mengembalikan true. Jadi kalau lebih dari satu fungsinya akan mengembalikan false. Hmm. Selanjutnya line 35 sampai 39 yaitu NB daun. Ini tuh untuk menghitung jumlah daun dalam pohon. Selanjutnya NB even line 42 sampai 45. NB even integral T menjadi 3T menghasilkan integer itu untuk menghitung jumlah elemen genap dalam pohon. Selanjutnya fungsi ini nboot integral menjadi 3T menjadi integer itu menghitung jumlah elemen ganjil dalam pohon. Selanjutnya fungsi istri MT. Di sini aku bakal jelasin dari mulai line 54 sampai 56. Kalau pohonnya kosong, eh, jadi fungsinya itu bakal true. Ini nunjukin kalau pohon itu tidak memiliki elemen, itu termasuk kasus pohon tidak kosong atau not. Lalu kalau pohonnya nggak kosong, yang dipresentasiin itu not dengan argumen apapun, eh, untuk nilai yang digunakan, untuk nilai yang nggak digunakan dalam fungsi ini, jadi nanti fungsinya itu bakal ngembaliin false. Ini tuh nunjukin kalau pohon ini memiliki setidaknya satu elemen. Selanjutnya fungsi use your left. Fungsi ini kita pakai untuk memeriksa apakah pohon atau tree memiliki satu elemen atau dua elemen atau lebih dari dua. Elemen itu bakalan dianggap tidak memenuhi syarat. Fungsi ini untuk menggabungkan dua kondisi utama. Kalau yang pertama, kalau jumlah elemen dalam pohon P sama dengan satu, itu bakalan menghasilkan false. Lalu kasus case kedua itu kalau jumlah elemen dalam pohon P lebih besar atau sama dengan 3, nanti itu fungsinya akan ngembaliin false. Dan kalau kedua kondisi tidak terpenuhi, maka fungsinya itu nanti akan mengembalikan true. Jadi fungsi ini tuh sebagian besar memberikan hasil false untuk pohon kalau jumlah elemennya itu satu atau lebih dari dua. Selanjutnya, fungsi issue no right. Fungsi ini lebih sederhana dari fungsi lain dan selalu mengembalikan false. Jadi ini tuh tidak nggak itu nggak peduli berapa jumlah elemen dalam pohon P, fungsi ini bakalan selalu false. Jadi intinya issue no right ini selalu menolak pohon sebagai pohon, yaitu unary right, pohon dengan satu elemen di bagian kanan. Selanjutnya ada fungsi is binary di line 70 sampai 72. Fungsi ini itu untuk mengembalikan true kalau jumlah elemen dalam pohon P itu lebih besar atau sama dengan 3 dan bakalan false kalau jumlah elemennya itu kurang dari 3. Eh, Bisa dengan kata lain, pohon ini bakalan dianggap sebagai pohon binar kalau memiliki setidaknya 3 elemen. Jadi itu harus lebih besar daripada 3 atau sama dengan 3. Selanjutnya ada fungsi is exit left, it is exit right, sama is exit end. Fungsi fungsi yang ketiga ini itu untuk memeriksa apakah pohon atau tree ini memiliki exit.
di sebelah kiri atau di kanannya berdasarkan jumlah elemennya. Kalau jumlah elemennya itu nggak se Kalau jumlah elemennya itu sesuai dengan kondisi tertentu, fungsi ini bakal false. Kalau enggak, fungsi ini bakalan true. Ah, misalnya, kalau jumlah elemen dalam pohon P adalah satu, itu bakalan true. Terus kalau nilainya N dengan akar nilai pohon tersebut, itu bakalan N sama dengan akar P itu bakalan false ataupun sebaliknya. Terus, kalau jumlah elemen dalam pohon P2, itu fungsinya akan mengembalikan true jika nilai N sama dengan nilai akar pohon, atau N sama dengan akar P, atau nilai N terdapat di dalam cabang kiri, atau itu exit N, left P. Kalau enggak, fungsi akan mengembalikan false. Lalu, kalau jumlah elemen dalam pohon P lebih dari 3, itu jadinya fungsi akan ngembaliin true. Kalau nilai N dengan nilai akar pohon, atau N sama dengan akar P, atau nilai N terdapat di dalam cabang kanan, atau x N, dan di dalam cabang kiri is action P, kalau enggak, fungsi akan ngembaliin false. Lalu, kalau jumlah elemen dalam pohon P kurang dari atau sama dengan 3, nanti fungsinya akan ngembaliin false. Jadi, eh jadi fungsi ini tuh untuk kita gunakan untuk ngecek rekursif di pohon untuk mencari apakah nilai n di pohon ini ada atau tidak, dan ngembaliin nilai true kalau ditemukan dan false kalau enggak. Selanjutnya, fungsi ini get list from input 0 sama dengan return dalam kurung tutup kurung siku. Kalau inputnya itu 0, nanti nilai fungsinya akan langsung mengembalikan daftar kosong. Terus kalau inputnya lebih besar dari 0, nanti fungsinya akan membaca semua bilangan bulat dari input dan kemudian melakukan rekursi untuk mendapatkan daftar sisanya. Lalu kemudian fungsi ini akan mengembalikan daftar yang terdiri dari bilangan bulat yang dibaca dan daftar sisanya. Jadi fungsi ini itu memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan bulat dari input dan mengembalikan daftar bilangan yang dimasukkan. Sekian penjelasanku tentang fungsi pada code Kubang. Aku bakal ngedemoin codeku. Ini bakalan jalan apa enggak? Inputnya, inputnya dalam yes, outputnya sesuai. Lanjut lagi. 6, 1, 6, 2, 6, 1, 2, 5, 6, 8, 9. 2, 5, 6, 8, itu 8, 8 lagi. Oke. Output Outputnya udah sesuai sama yang diinginkan di praktikum.
sesuai yang di modul, berarti code berikut sudah benar karena input dan outputnya sudah menghasilkan yang sesuai di modul. Sekian hasil presentasi saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Bang.